Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ailul Umayyah, mahasiswi FKIP Umpri Program Studi Pendidikan Matematika. Saya adalah peserta asistensi guru di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sabila Rosyad selaku guru pembimbing lapangan di sekolah tersebut. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah memberikan saya pengalaman yang sangat berharga. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah menentukan jarak suatu titik ke titik tertentu. Nah, apa sih titik tersebut? Dalam matematika, titik diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai kedudukan tetapi tidak mempunyai ukuran. Nah, dalam materi sistem koordinat, titik biasanya digunakan untuk kita menentukan suatu kedudukan. Jika diketahui dua titik yang berbeda, misalkan titik A dan titik B dengan koordinat A yaitu 1,1 dan B adalah 2,2, maka dapat kita tentukan jaraknya, yaitu jarak di antara titik A ke titik B atau jarak antara titik B ke titik A. Nah, maka jarak antara dua titik tersebut merupakan panjang ruas garis lurus terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Panjang ruas garis terpendek. Nah, apabila kita hubungkan dari titik A dan titik B, dapat kita tarik garis ya dari titik A ke titik B. Kita dapat menarik garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, apabila kita tarik garis, ini ya garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B, sehingga panjang ruas garis ini merupakan jarak antara titik A dan titik B. Ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik B dapat kita lambangkan dengan garis AB. Nah, untuk mencari jaraknya atau jarak antara yang menghubungkan titik A dan titik B adalah garis AB sama dengan akar X2 dikurang X1 yang dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 yang dikuadratkan. Secara umum, untuk menentukan jarak antara titik A dan titik B adalah garis AB sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Dalam koordinat kartesius, titik A dan titik B terkadang tidak selalu terletak di dekat titik pusat, atau bisa saja salah satu titiknya misalnya terletak pada apsis atau ordinat yang sama. Misalnya titik A terletak pada apsis yang sama dengan titik B, yaitu apsisnya 2. Kita bertanya, bagaimana cara menghitung jaraknya? Apakah sesuai dengan rumus yang saya tulis? Apakah sesuai dengan rumus yang di atas? Nah, apabila kondisinya seperti tadi, titik A berada di pusat atau titik A berada di apsis yang sama atau mungkin di ordinat yang sama dengan titik berikutnya atau titik selanjutnya, nah kita tentu akan bertanya-tanya bagaimana cara menghitungnya. Nah, baiklah, kita bahas satu persatu ya untuk cara-cara atau langkah-langkah menghitung jarak di antara dua titik. Nah, tentunya yang pertama ada antara titik tertentu dengan titik pusat, yang kedua antara titik tertentu dengan apsis yang sama, titik tertentu dengan ordinat yang sama, dan yang terakhir jarak di antara dua titik tertentu. Nah, yang pertama yaitu langkah-langkah menentukan jarak antara titik tertentu dengan titik pusat. Langkah yang pertama yaitu tentukan koordinat dari titik tertentu yang akan diukur ya. Sudah kita tentukan ya. Kemudian yang kedua yaitu gambarlah titik tersebut pada bidang kartesius. Nah, kita gambarkan titik tersebut ya pada bidang kartesius. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu tarik garis lurus dari titik tersebut ke titik pusat 0,0. Tarik garis lurus, langkahnya hampir mirip seperti yang tadi ya. Kita tarik garis lurus untuk menghubungkan antara titik B dan titik A. Jika ditarik garis seperti ini ya. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu menentukan jarak vertikal dan jarak horizontalnya.
Jarak vertikal maksudnya yaitu jarak pada sumbu Y, dan jarak horizontal maksudnya adalah jarak pada sumbu X ya. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah jarak vertikalnya, sedangkan yang ke samping adalah jarak horizontalnya. Kemudian langkah berikutnya yaitu menghitung jarak antara titik tertentu dengan titik pusat menggunakan rumus. Rumus jarak antara dua titik secara umum tadi yaitu AB sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, tetapi karena X1 dan Y1-nya adalah pada titik 0,0, maka kita substitusikan saja sehingga kita nanti memperoleh persamaan yang baru. Nah, kita masih secara umum ya, untuk nilai X2-nya kita tulis tetap X2. Dan nilai X1-nya kita ganti dengan 0. Kemudian Y2-nya tetap Y2. Dan Y1-nya kita ganti dengan 0. Sehingga kita akan memperoleh persamaan baru yaitu X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Sehingga kita peroleh persamaan baru untuk menghitung jarak titik tertentu dengan titik pusat yaitu panjang AB sama dengan akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, yang kedua yaitu langkah-langkah menentukan jarak antara dua titik dengan aksis yang sama. Aksis yang sama maksudnya yaitu nilai X1 dengan nilai X2-nya sama. Sebagai contoh di sini terdapat titik A dan titik B yang sama-sama memiliki nilai X1 dan nilai X2-nya sama yaitu 2. Absisnya berada di titik pada koordinat kedua ya, yang 2 ini, sedangkan ordinatnya untuk titik A adalah 2 dan untuk titik B adalah 4. Nah, lalu bagaimana cara menghitung jaraknya? Nah, langkahnya hampir sama seperti yang tadi. Yang pertama yaitu tentukan koordinat dari titik tertentu yang akan diukur jaraknya. Sudah jelas, koordinatnya yaitu B 2,4 dan A 2,2. Yang selanjutnya yaitu gambarlah titik tersebut pada bidang kartesius. Nah, apabila kita gambarkan pada bidang kartesius seperti ini ya hasilnya. Langkah yang selanjutnya yaitu tarik garis vertikal di antara dua titik yang akan dihitung jaraknya. Tarik garis vertikal. Nah, karena absisnya sama, maka untuk menentukan jaraknya hanya kita hitung saja selisih ordinatnya ya. Selisih Y-nya yaitu selisih Y2 dan Y1. Cara yang pertama yaitu kita tarik garis vertikal. Garis vertikal ini kemudian kita hitung berapa satuan yang terlewati dari titik B dan titik A atau dari titik A ke titik B. Nah, apabila ingin kita hitung menggunakan rumusnya yaitu ruas garis AB atau panjang garis AB sama dengan Y2 dikurang Y1 atau kita cari selisih ordinatnya, selisih antara ordinat B dan ordinat Y, yaitu Y2 dikurang Y1. Secara umum rumusnya seperti ini ya. Nah, untuk perhitungan yang lainnya nanti kita lihat di contoh ya untuk menyelesaikan soal-soalnya. Yang ketiga adalah langkah-langkah menentukan jarak antara dua titik dengan ordinat yang sama. Ordinat yang sama maksudnya yaitu antara Y1 dan Y2-nya sama. Misalkan kita memiliki dua titik. Titik yang pertama adalah titik A dengan absisnya 2 dan ordinatnya 2. Yang kedua yaitu titik B dengan absisnya 4 dan ordinatnya 2. Di sini kita lihat ya, nilai Y1 dan Y2-nya sama. Sehingga untuk menghitung jaraknya langkahnya sama seperti tadi ya. Secara umum yang pertama tentukan koordinatnya ya, sudah kita tentukan, kemudian kita gambarkan pada bidang kartesius. Ini sudah digambarkan ya seperti ini. Yang ketiga yaitu menarik garis horizontal. Kita tarik garis horizontal dari A ke B, kemudian kita lihat selisih dari absisnya. Nah, kalau misalnya ini mudah ya, kalau misalnya hanya mau kita hitung secara awam, kita angan-angan saja, tinggal kita kurangkan saja 4 dikurang 2. Tetapi apabila kita akan menghitung menggunakan rumus yaitu ruas garis AB sama dengan X2 dikurang X1. Yang keempat yaitu
Langkah-langkah menentukan jarak antara dua titik tertentu. Nah, di sini maksudnya dua titik tertentu adalah kedua titiknya tidak terdapat pada ordinat yang sama, tidak terdapat pada apsis yang sama, dan salah satu titiknya tidak terdapat pada titik pusat. Nah, langkah-langkah untuk menentukan jarak antara dua titik tertentu, yang pertama yaitu tentukan koordinat dari dua titik tertentu yang akan diukur jaraknya. Sudah kita tentukan ya koordinat titik A dan koordinat titik B. Titik A 2,2 dan titik B 4,3. Yang kedua, gambarlah titik tersebut pada bidang kartesius. Nah, ini sudah kita gambarkan pada bidang kartesius ya. Yang ketiga, tarik garis lurus di antara dua titik tertentu tersebut. Nah, ini apabila kita tarik garis lurus yang menghubungkan antara dua titik tersebut, yaitu titik A dan titik B. Garis lurus di sini yang dimaksudkan adalah garis terpendeknya ya. Kita peroleh garis lurusnya atau garis terpendeknya adalah garis miring seperti ini. Nah, langkah yang berikutnya yaitu tentukan jarak vertikal dan jarak horizontalnya. Jarak vertikal antara titik B dan titik A adalah selisih dari ordinatnya ya. Jadi apabila kita tentukan jarak vertikalnya yang ini, kemudian kita tentukan jarak horizontalnya yaitu selisih apsis dari titik B dan titik A. Ini ya, apabila kita hubungkan, kita buat garis yang menghubungkan antara garis miring atau garis yang menghubungkan titik A dan titik B, kemudian garis horizontal dan vertikalnya, di sini akan membentuk segitiga siku-siku ya, untuk membentuk segitiga siku-siku. Nah, pada garis vertikal sudah kita ketahui atau sudah kita temukan jaraknya atau selisihnya. Kemudian pada garis horizontal yaitu selisih antara apsisnya yaitu apsis B dan apsis A juga sudah kita temukan nilainya. Nah, apabila kita ingat rumus Pitagoras untuk menentukan sisi miring pada suatu segitiga dapat kita gunakan ya. Sehingga untuk menentukan jarak antara titik A dan titik B adalah akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Yang selanjutnya adalah contoh soalnya ya. Nah, apabila diketahui dua buah titik yaitu titik A dengan koordinat 2,2 dan titik B dengan koordinat 4,3, kita ditanya atau diperintahkan untuk menentukan jarak dari titik A dan titik B. Nah, ini koordinatnya sama ya seperti yang tadi yang untuk menjelaskan langkah-langkahnya. Sudah kita tentukan titiknya, kita gambarkan koordinatnya pada bidang kartesius, kemudian kita sudah menentukan, kita tarik garis lurus dan kita tentukan jarak vertikal dan jarak horizontalnya. Sekarang kita substitusikan ke dalam rumusnya. Rumusnya yaitu panjang garis AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai X2 dan nilai X1-nya yaitu 4 dan 2. Dan nilai Y2-nya yaitu 3 dan nilai Y1-nya yaitu 2. Sehingga kita peroleh yaitu akar 4 dikurang 2 kuadrat ditambah 3 dikurang 2 kuadrat. Hasilnya yaitu akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kita peroleh yaitu akar 4 ditambah 1. Atau kita peroleh jarak garis AB adalah akar 5. Oke, untuk contoh selanjutnya akan kita bahas di PPT kita ya. Contoh soal berikutnya yaitu diketahui dua buah titik dalam bidang kartesius sebagai berikut. A sama dengan 3,2 dan B sama dengan 7,4. Maka jarak antara titik A dan titik B adalah... Nah, langsung saja ya kita jawab. Nah, langkah yang pertama seperti tadi, kita tuliskan titik-titiknya, yaitu titik A dan titik B-nya. Kemudian kita gambarkan koordinatnya, maksudnya kita gambarkan pada koordinat kartesius. Nah, dapat dilihat di gambar ya, gambarnya seperti itu. Selanjutnya kita hitung menggunakan rumus. Rumusnya yaitu jarak AB sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Untuk langkah pengerjaannya sama seperti contoh yang sebelumnya ya.
tinggal kita substitusikan nilai X1 dan nilai X2-nya. Sehingga diperoleh hasil jaraknya yaitu 2/5. Contoh yang selanjutnya yaitu contoh menentukan jarak apabila diketahui absisnya sama. Soalnya, hitunglah jarak antara titik A sama dengan 3,4 dan titik B sama dengan 3,7. Langkah pengerjaan yang pertama yaitu kita tuliskan titik-titik yang diketahui yaitu titik A dan titik B. Kemudian kita gambarkan titik yang diketahui tersebut di bidang kartesius seperti pada gambar ya. Langkah yang selanjutnya yaitu menghitung selisih ordinat dari titik B dan titik A. Selisihnya yaitu 7 dikurang 4 sehingga jaraknya adalah 3 satuan. Sekian video yang dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan LKPD dan tugas yang telah diberikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.